Saudara, kita belum selesai. Tuhan sedang melanjutkan lagi sebuah perjalanan, sebuah cinta, sebuah lawatan, sebuah kemuliaan. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai, sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu datang bersama kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Sahabat terang kemuliaan, kembali lagi di video kali ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Iin Cipto. Di video kali ini beliau berbagi pesan kepada kita semua bagaimana kita menjalani 2024 ini khususnya yang penuh dengan goncangan. Nah sahabat terang kemuliaan, sebelum kita mulai videonya mari kita masuk ke dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik pada kami. Kalau kami boleh bertahan hidup sampai hari ini, kami bisa menikmati kehidupan ini sampai hari ini, kami masih bisa bernafas sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Maha baik. Pimpin kami sementara kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yaitu Evangelis Iin Cipto. Bapak berkati kami semua, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti akan pesan yang Engkau sampaikan melalui hambamu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan sharingkan ayat yang kita ambil dari firman Tuhan di Markus 13. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Ini tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Ini akan saya bacakan untuk kalian semua. Kita ambil di Markus 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Dan yang terakhir, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi pesan Tuhan kali ini adalah berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, khususnya di Indonesia tahun 2024 ini, dan menjelang pemilihan presiden 2024. Nah sahabat terang kemuliaan, saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua atas dukungannya terhadap channel terang kemuliaan selama ini. Dan dukung terus channel terang kemuliaan, kiranya channel terang kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dukung terus dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain. Sahabat terang kemuliaan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Evangelis Iin Cipto. Selamat menyaksikan. Tetapi ada satu ayat tentang Immanuel yang agak berbeda saudara. Dan hari ini saya ambil dari berbagai versi dan saya singkat. Dan inilah ayatnya. Yesaya 8 ayat 5 sampai 7. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Saudara, kita belum selesai. Tuhan sedang melanjutkan lagi sebuah perjalanan, sebuah cinta, sebuah lawatan, sebuah kemuliaan. Oleh karena bangsa ini telah menolak air yang mengalir lambat dan telah tawar hati. Sebab itu Tuhan akan membuat air yang meluap-luap dan bergulung-gulung. Saudara, mungkin ada tahun-tahun di mana bahtera kelihatannya saudara agak berenang sedikit lambat. Tetapi Tuhan berkata, anak, siap-siap. Tuhan akan datang sebagai air yang menggulung-gulung. Dan Tuhan akan membuat air yang meluap-luap. Apakah saudara siap? Apakah saudara siap pada waktu ada desauan, panggilan, desakan suara Roh Kudus? Apakah saudara siap ketika Tuhan tiba-tiba menggoncang Indonesia dan membuat saudara semuanya harus bangkit dan menjadi berkat? Sekali lagi, dari awal tahun kita lihat begitu banyak bencana. Saya berharap tidak ada satupun dari kita yang tidur. Karena tiba-tiba Tuhan berkata, sebentar lagi aku akan membuat air yang meluap-luap
dan bergulung-gulung. Saudara, satu sisi ini bisa bicara lawatan besar. Tapi satu sisi ini bisa bicara tentang badai, tentang masalah. Tapi percayalah, Tuhan beserta kita. Saudara, dan ayatnya terus berkata begini. Sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Saudara bayangkan. Saudara, ada ayat yang begini dahsyat. Saudara, Tuhan mau berkata ada sayap besar atas Indonesia. Karena Indonesia disebut negeri Immanuel. Di mana Tuhan beserta kita. Bukankah kita sudah melihat pada waktu pandemik, saudara, negara berjatuhan. Bahkan Singapura inflasi lebih tinggi dari Indonesia. Kenapa? Kenapa kita survive? Saudara, berkali-kali kita diterpa gempa. Bahkan gempa yang lebih besar dari Turki. Tetapi kenapa saudara kita survive? Sekali lagi ada sayap yang dikembangkan. Menutup seantero negeri Immanuel. Negeri yang disertai. Negeri tempat Tuhan berdiam. Negeri yang dicintai. Negeri tempat hadiratnya ada di antara kita. Karena itu saya berkata, jangan ada yang menjadi letih. Kalau saudara dapat bagian 24 jam, saudara 38 provinsi, jangan biarkan suaramu meredup. Jangan biarkan geloramu untuk berdoa menjadi padam. Tapi biar kita semakin kuat, suara kita semakin lantang. Dan kita berkata, Tuhan ada di sini. Negeri Immanuel. Negeri yang kau tudungi dengan sayap kasih-Mu. Ketahuilah hai bangsa-bangsa. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah. Saudara, ada dua kata yang sangat penting. Yang pertama adalah perhatikan. Saudara, ada banyak orang mendengar, tapi kadang-kadang sepintas selalu. Dan kita tidak sungguh-sungguh perhatikan. Yang kedua, kita seringkali tidak sangat siap. Sehingga kita santai dan tidak berikat pinggang. Saudara, Kejadian 3 tahun yang lalu, Tuhan itu tiba-tiba bicara sama saya. Saudara, kira-kira bulan November, Tuhan bilang begini, kelilingi seluruh daerahmu. Karena akan datang musim hujan. Saudara, entah bagaimana saya tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Saudara, saya bisa berpikir nanti hujan itu kalau dekat Imlek. Jadi saya akan dolingin kalau saudara dekat Imlek. Saudara, saya mendengar. Tapi saya tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Saya juga tidak berikat pinggang. Hari itu kami sekeluarga, saudara, ada acara di Malang. Saudara, dan kemudian begitu kami naik pesawat, saya tuh dengar audible iblis ketawa. Dan dia berkata, kamu tidak taat. Kamu tidak memperhatikan. Saudara, waktu iblis bilang begitu, saya masih nanya loh saudara. Apa yang saya nggak taat? Apa yang saya tidak perhatikan? Dan saya dengar Tuhan bilang, bukankah aku berkata, kelilingi daerahmu, curahkan anggur, curahkan tumen, dan engkau tidak melakukannya. Saya langsung, aduh, kenapa saya bisa berpikir nanti ya? Kalau menjelang Imlek, tidak tahu dari mana itu perkataan. Saudara, seringkali begitu. Saudara, Tuhan ngomong A, iblis menambahkan bumbu sehingga menjadi AB dan membuat kita salah menangkap. Hati-hati, perhatikan dan pakai ikat pinggang. Saudara, sampailah kami di Malang dan begitu kami sampai, kami mendengar berita yang mengerikan. Saudara, Bekasi waktu itu habis saudara diterpa banjir.
saudara, dan 3 mobil tenggelam baptis selam, saudara. Sampai ke atap. Saudara, Joshua punya kelinci mati semuanya, saudara. Karena rumah baru masuk semua airnya. Saudara, itu adalah pelajaran buat saya. Saya mendengar, tetapi tidak memperhatikan. Saya mendengar, tapi saya tidak langsung melakukan. Saya tidak berikat pinggang. Tapi ada kejadian kedua pada waktu itu. Saudara, saya di perang di Iceland. Saudara, tiba-tiba pada waktu kami sedang doa di Bali, Ibu Nani itu berkata, kamu dan tidak boleh diwakilkan yang lain. Jadi rupanya Tuhan tahu, saya ini sangat cepat mendelegasikan dan sangat cepat menyuruh orang lain. Jadi firman-Nya lewat Bu Nani begini, kamu dan tidak boleh diwakilkan yang lain. Harus menginjak kutub utara. Hentikan semua bencana, perang di kutub utara. Kalau tidak akan terjadi banjir besar dan begitu banyak bencana. Saudara, lemeslah saya. Karena saya sudah bayangkan perjalanan berapa jam. Saya ini orang yang kalkulatornya langsung jalan. Saya juga sebenarnya ini orang pelit. Saya langsung mikir, aduh mahal. Ke kutub utara itu mahal. Saudara, dan benar mahal banget, saudara ya. Saudara, dan kami waktu itu pergi. Dan saudara, peperangannya luar biasa mengerikan. Luar biasa. Sungguh-sungguh itu sebuah peperangan yang ajaib. Yang saya tidak pernah hadapi peperangan seperti itu. Saudara, salah satunya pada waktu itu kami sudah punya tujuan. Jadi kalau misalnya ini hotel di A, saudara, maka kita akan perang B, C, dan D sesuai dengan jarak. Tetapi Tuhan tiba-tiba ngomong begini pagi-pagi sama saya. D. Saya bilang, Tuhan kalau ke D dulu terus balik, itu buang waktu. Tapi saya sudah belajarlah untuk memperhatikan dan tidak membantah. Walaupun sempat ngocap, sempat nawar. Saudara, dan kami pergi. Kami langsung pergi ke D, saudara ya, ke ujung. Dan saudara, begitu selesai perang, itu semua salju. Saudara, salju itu setebal 1 meter tingginya. Jadi kalau kami hari itu B, C, D, kami tidak bisa mendekat. Mobil kami akan tertimbun dengan salju. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Tapi kemudian kami perang lagi. Dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, stop, minggir. Saudara, Tuhan bilang kelilingi mobilmu 7 kali. Saudara, saya bilang yang nyetir Stephen hari itu. Saya bilang, Stephen minggir. Mama kelilingi dulu mobil ini 7 kali. Saudara, saya kelilingi mobil itu 7 kali. Saudara, dan saya bilang, oke, sudah. Kami jalan, saudara. Gak sampai 10 menit. Saudara, tiba-tiba kami tidak bisa lihat. Itu saudara, jalanan semua tertutup dan jadi es. Saudara, mobil itu kayak gasingan. Persoalannya sebelah sini, saudara, itu air, laut. Sebelah sini jurang. Saudara, dan pada waktu mobil kami kayak gasingan, saya teriak-teriak bahasa roh, ya ratasya. Saudara, dan Stephen dengan doa, tiba-tiba saudara, dia banting mobil itu ke jurang itu. Saudara, dan itu jurang 20 meter, saudara. Saudara, itu mobil udah kayak terbang tadi loh, saudara. Pesawat, jet, saudara, dia turun lagi, jet, saudara. Sampai akhirnya sampai ke kali di bawah. Jedak. Begitu sampai ke kali, anak saya yang satu ini memang ajaib. Dia noleh ke belakang dan dia bilang begini sama saya, soft landing kan? Saudara, dia gak bilang haleluya puji Tuhan apapun atau aduh. Saudara, dia jawab begitu. Noleh ke saya, senyum dan berkata soft landing kan? Terus saya bilang pen. Terus dia bilang gini, saya sudah lihat
bahwa ini direncanakan iblis. Bahkan dia bilang, saya sudah lihat bahwa iblis merencanakan membuat mobil kita berguling. Mobil kita hancur. Iblis benar-benar mau bunuh kita. Terus saya bilang, terus kenapa kamu diam aja? Dia jawabnya sama seperti tema kita. Tenang aja, bukankah Tuhan beserta kita? Tapi saya harap saudara tidak setenang Stephen ya. Saya harap saudara berdoa, teriak, membatalkan ya. Lebih semangatlah saudara. Saudara, dia begitu jawabnya. Dia hanya tenang aja. Bukankah Tuhan beserta kita? Saudara, tapi saya lihat benar-benar ajaib. Itu mobil gak ada lukanya sama sekali. Benar-benar 20 meter. Berdiri dengan baik. Saudara, tidak terbalik, tidak terjadi apa-apa. Saudara, dan kemudian saya bilang begini. Oke, sekarang kita berdoa teriak supaya kita bisa keluar. Saudara mau tahu jawabnya apa? Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan mau kita tidur malam ini di sini, kenapa kita tidak berserah? Saudara, nah ini ya, jangan terlalu berserah saudara. Karena kita ini harus berikat pinggang. Saya bilang ini, enggak. Mama gak mau tidur di tengah minus 30. Enggak, saya bilang. Saya gak mau bekuk di mobil karena minus 30. Mama juga tidak mau tidur di tengah jurang. Saya bilang, mama akan berdoa panggil malaikat sampai datang. Saudara, dan saya keluar sendirian. Saudara ya, dia dengan santainya duduk di situ dan dia bilang begini. Saya menunggu Tuhan. Aduh saudara, itu anak haleluya, puji Tuhan. Tapi saya percaya ini benar, Immanuel. Allah beserta kita. Saudara, dan saya mulai keluar. Saya mulai basah roh, saya teriak-teriak seperti ini. Dan singkat cerita ada orang datang, petani. Dan dia bilang dari atas, saudara ya. Oke, saya akan cari jalan. Saudara, dan dia bawakan kami rantai. Bawakan mobil saudara untuk menarik kami ke atas. Singkat cerita kami sampai ke atas. Saudara, bahkan pada waktu dicek mobilnya tidak ada satu goresan pun. Karena Allah beserta kita. Kalau saudara berpikir hari itu masih siang enggak saudara? Kejadiannya jam 4 sore. Dan mobil itu berhasil diangkat jam 7 malam. Itu sudah gelap gulita. Sungguh-sungguh mengerikan. Saudara, tapi sekali lagi. Di dalam situasi apapun. Allah beserta kita. Tapi saya harap saudara tetap berikat pinggangkan. Ya, saudara, saya percaya gabungan antara percaya. Gabungkan antara berserah. Gabungkan antara perang, gabungkan antara ketepatan, gabungkan antara memperhatikan. Membuat tahun ini saudara akan melihat kemenangan besar. Kalau hari itu pada waktu Tuhan bilang minggir, kelilingi mobilmu 7 kali. Saya tidak lakukan, maka mungkin kami akan terbalik. Maka mungkin terjadi sesuatu yang mengerikan. Saudara, sekali lagi, mari gabungkan antara memperhatikan Immanuel dan berikat pinggang. Maka saudara akan lihat kemenangan besar. Yesaya 8 ayat 10. Saudara, semua rancangan manusia akan gagal. Dan semua keputusan manusia tidak terlaksana. Hanya yang dari Allah dan bersama Allah akan tetap. Dan ditutup sekali lagi dengan Immanuel. Allah beserta kita. Tahun ini jangan pakai rancangan kita. Tapi tahun ini pakai rancangan Tuhan. Tahun ini jangan pakai cara kita. Tapi pakai cara Tuhan. Saudara, kenapa tadi kita buat tarian Unity, tarian pesawat? Saudara, yang pertama, waktunya menari di atas Roh Kudus. Saudara, yang meluap-luap dan bergulung-gulung. Saudara lihat awannya
Kalau saudara tadi lihat awannya AOC, saudara itu meluap-luap dan bergulung-gulung saudara. Saudara mari menari, mari menari, mari menari. Saya percaya yang ajaib tahun ini sedang terjadi. Kami mengalami banyak sekali keajaiban. Saudara, dan salah satu tadi yang diceritakan, saudara bayangkan, saudara petani-petani Cianjur sedang gempa. Saudara dan mereka tinggal di tenda. Tapi mereka tetap memberi saudara. Ini anak bungsu saudara. Saudara tahu dari agama seberang. Mereka memberi berapa? 4 ton buat retret Januari. Dan yang lebih ajaib, mereka percaya kuasa doa. Mereka percaya saudara bahwa Isa, bahwa doa, bahwa pengurapan itu ajaib. Saudara, dan mereka itu baru manen Januari saudara. Saudara, Januari awal mereka manen. Mereka biasa panen lagi 3 bulan. Saudara, tetapi tadi kemarin saya diserbu dengan foto-foto dari mereka. Dan mereka bilang begini, keajaiban itu benar-benar terjadi. Doa itu benar-benar dahsyat. Dan mereka berkata, bagaimana mungkin sayur yang normalnya 3 bulan, ini belum sampai 2 bulan. Mereka memanen lagi 2 kali lebih banyak, 2 kali lebih besar. Saudara, kalau yang di luar, petani agama seberang, melihat yang supranatural. Apakah kita, anak-anak Tuhan, hari-hari ini, tahun ini bisa mengikut dan melihat yang supranatural, Immanuel? Ataukah kita sudah menjadi tawar, lamban, dan tidak percaya? Saudara, dikatakan waktunya upgrade dan latihan terbang bersama angin dan Roh Kudus. Saudara, kadang-kadang ada angin pandemik dan itu tidak boleh mendiamkan kita. Tapi kita harus terbang tinggi bagai Raja Wali. Saudara, ada Roh Kudus yang mungkin goyangkan kita dan berkata, hei, waktunya masuk ke desa-desa, masuk ke lawatan, ke area-area yang selama ini kau tidak berani masuki. Saudara, waktunya upgrade. Waktunya upgrade. Saudara, saya juga butuh upgrade. Tadi pagi kita bahas, tapi sebelumnya saya sudah baca. Saudara, dikatakan begini, ada beda antara saudara cara Amerika dengan cara Jerman. Saudara, Jerman adalah negara yang dikatakan punya pilot-pilot pesawat tempur terbaik di dunia. Saudara, jadi mereka itu dapat ranking terbaik tergantung dari berapa yang dijatuhkan pesawatnya. Saudara, dan mereka itu ada yang menjatuhkan 300, ada yang menjatuhkan 200. Saudara, tetapi Amerika tidak, saudara. Amerika itu paling banyak menjatuhkan 15, 30. Pokoknya puluhan, gak ratusan. Saudara, dan apa rahasianya? Jadi pemerintah Jerman itu berkata begini, terbang itu harus terus dan terus dan terus dilatih. Supaya mata, panca indera, kecepatan, ketepatan, manuver itu benar-benar terasah. Maka apa yang mereka buat? Saudara, mereka semua pesawat tempurnya, pilotnya setiap minggu harus latihan. Dan semakin tua, mereka tidak boleh berhenti. Mereka ngajar, tetapi mereka terus ikut perang. Karena mereka berkata, skill, ketepatan, ilmu itu tidak bisa terjadi dalam satu hari. Jadi yang namanya jam terbang itu sangat dihargai. Saudara, tetapi Amerika menganut sesuatu yang berbeda. Saudara, Amerika menganut begini saudara. Kalau sudah 40, maka pilot pesawat tempur jadi pengajar.
tidak boleh lagi terbang. Mereka berkata biar yang muda-muda. Karena kalau sudah tua 40 up biasanya melamban responnya. Biasanya melamban panca inderanya, manuvernya, dan lebih penakut, lebih hitungan, saudara. Karena itulah, maka mereka tidak pernah bisa mencapai 50 up aja nggak bisa. Tetapi pilot-pilot Jerman, mereka mencapai ratusan. Top tertinggi itu 315. Saudara, pesawat yang dijatuhkan. Saudara, hari ini saya mau berkata begini. Sebenarnya saudara, saya ini sering dimaki sama Tuhan. Karena saya juga kayak pilot Amerika itu saudara. Sekarang maunya ngajar. Saudara, tapi tanpa saya sadar saya melambat. Saya menua. Saya menjadi saudara manja. Dan hari-hari ini Tuhan sedang berkata dengan sangat jelas sama saya. Enggak lagi. Turun lapangan. KKR. Ya, bikin. Saudara, ada banyak yang Tuhan suruh. Salah satunya saudara. Saya ini dulu waktu awal Mahanaim. Saudara, saya setiap minggu. Saudara, saya akan naik ke lantai paling atas. Dan saya akan berdoa 1 jam, 2 jam sendirian. Saudara, di atap bersama Tuhan. Dan kemudian saya tidak pernah lakukan itu lagi. Bu Nani itu ajaib, tetap saudara. Dia seperti pilot Jerman. Setiap hari 2 jam di taman. Karena itu keluar semuanya yang ajaib. Minyak, saudara ya, darah. Keluar urapan demi urapan. Saya ini males. Saya ini gak pernah lagi. Saya paling nyuruh Pak Luki. Luki keliling. Nita keliling. Nah, ya, Joshua naik. Penari naik. Pokoknya kalau merintah Bu Iin pintar. Tapi saudara, ngajar lumayan lah. Tetapi melakukan sudah menua. Dan saya bersyukurlah. Tuhan mulai keras dengan saya. Dan Tuhan mulai berkata, seminggu 1 kali. Sendirian sama aku. Ya, di jalanan, di lapangan, berdoa. Saudara, dan saya tahu. Kita ini butuh diremajakan. Kita butuh latihan lagi. Kita butuh upgrade. Dan saya berkata sejak saya kembali berdoa 1 jam. Itu yang namanya berkat wow. Saudara, pada waktu awal tahun. Itu kami butuh retret. Saudara ya, dengan 6.000 orang. Dari 38 provinsi. Yang mahal itu saudara tiketnya. Saudara, dan kami butuh 2M. H-2 kami masih punya cuma 50 juta. Tapi sekali lagi, pada waktu kami semua masuk dalam doa, saudara, itu dalam 2 hari 2M itu nutup saudara. Kita punya Tuhan yang ajaib. Hari-hari ini kami dapat tawaran tanah, ruko, kami dapat tawaran mall. Sampai saya bilang, Tuhan, bagaimana begitu cepatnya semua terbuka. Dan Tuhan senyum dan berkata, waktunya upgrade, waktunya latihan lagi. Amin. Saudara yang sudah lama tidak turun ke jalan, saudara yang sudah lama tidak ke daerah, saudara yang sudah lama tidak tumpang tangan buat kesembuhan ilahi, saudara yang sudah lama tidak doa malam-malam jam 2, jam 3. Ayo, waktunya upgrade. Waktunya latihan. Jangan tawar hati. Bersiaplah, berikatlah, pinggangkan kebenaran. Seperti apa yang tadi dikatakan saudara oleh Bevis. Biar bagaimana manusia kita bisa letih, kecewa. Saudara, hari-hari ini ada satu roh yang sangat mengerikan. Saudara, namanya kesakitan. Saudara, kalau saudara kena roh ini, apapun sakit. Saudara, saya melayani dan banyak sekali bergumul.
Saya melihat orang-orang saudara yang dikerasin sakit. Gak ditanya sakit. Ditanya katanya dikontrol. Saudara dibantu sakit. Saudara gak dibantu, saudara ya katanya dicuekin. Dikasih jabatan sakit. Dikatakan terus dibawa dan ditarik, ditambah beban. Kalau udah dikasih saudara, dibilangnya tidak dipercaya. Kalau saudara bilang, wah inilah roh yang namanya roh kesakitan. Saya berjumpa dengan roh ini di akhir tahun. Saudara, dan roh ini saudara ya, seperti pria ganteng banget. Ganteng banget. Saudara, tetapi dengan wajah yang sangat sakit saudara. Mata yang sangat sakit. Dan dia berkata, aku akan menebar kesakitan. Sehingga orang-orang tidak percaya kepada pemimpin. Kecewa dengan Tuhan. Letih dalam pelayanan. Berhenti dan menyerah dengan apapun yang Tuhan percayakan. Saudara, kalau engkau punya roh ini, saudara lihat ini. Lihat orang diberkati sakit. Lihat hidupmu apapun sakit. Saudara, kalau ada anak buah marah kau sakit. Lihat anak buah orang lain lebih berhasil, engkau sakit. Saudara, kau sedang berhadapan dengan roh ini. Dan roh ini membunuh ribuan hamba Tuhan. Roh ini menjatuhkan jutaan anak-anak Tuhan. Hari ini, mari perang. Ikat sekali lagi. Dan katakan pergi. Aku bukan orang yang penuh kesakitan. Tapi aku orang yang diberkati. Aku orang yang dicintai. Aku orang yang akan terbang tinggi. Setiap tugas adalah kehormatan. Dan setiap saudaraku yang boleh naik di atas pundakku. Itu adalah kesukaan. Saudara, mari bergandeng tangan. Mari sekali lagi. Kita akan lihat bahtera semakin besar. Tidak ada satu orang pun bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Saya tidak pernah sanggup. Tapi mari bergandeng tangan. Kita akan melihat semuanya genap. Saya akan tutup. Saya cuma mau ajak kita nyanyi. Selamanya. Sampai dalam kekekalan. Saudara, lagu ini didiktekan Tuhan. Hari itu saya sedang letih. Saudara, lagu ini didiktekan waktu Pak Yusak dan Pak Agung meninggal. Hari itu ditambah kemudian setahun kemudian Pak Daniel meninggal. Hari itu saya sangat letih. Hari itu saya merasa bahwa saya sendiri. Tiba-tiba saya ditipu oleh iblis. Saya lupa ada Bu Nani, ada Pak Hadi, ada kalian semua. Tiba-tiba saya merasa saya sendiri. Dan saya menjadi sangat-sangat saudara rapuh. Dan tiba-tiba hari itu Tuhan diktekan lagu ini. Dia berkata selamanya. Bahkan dia berkata, kamu pikir Pak Agung, Pak Yusak tidak berdoa buat engkau? Kamu pikir tidak ada jutaan orang yang masih berjalan bersama-sama? Menyelesaikan semua destiny. Kamu pikir kamu yang harus menanggung? Semua akan bersama-sama. Karena ujungnya kita cuma tanggung 0,01%. Dan Tuhan yang 99,9%. Hari ini biar kita berkata, Tuhan selamanya. Aku tidak akan kecewa. Aku tidak akan patah di jalan. Aku tidak akan marah. Aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan menua. Aku tidak akan menjadi lamban. Karena kita akan bersama-sama selamanya sampai dalam kegagalan. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan atau firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Evangelis
Incipto. Kiranya apa yang disampaikan bisa memberkati kita semua. Kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan ya Bapa. Terima kasih berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, lindungi kami sertai kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungannya selama ini, dan dukung terus channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan sekali lagi saya ingatkan di ayat yang telah kita sharing tadi, yaitu di Markus 13 ayat 33 sampai 37. Di ayat terakhir yang akan saya tekankan yaitu di ayat ke-37, Markus 13 ayat ke-37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi Tuhan meminta kita semua untuk berjaga-jaga, khususnya di tahun 2024 ini. Sahabat Terang Kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.